Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqvarianti dengan NIM saya 8606093736 dari UPBJJ Salut Sidomulyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi hakikat yang dikaji dalam pendidikan PGSD. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realistis atau keberadaan yang menjadi objek kajian suatu ilmu. Dalam konteks pendidikan, khususnya PGSD, ontologi berfokus pada apa yang sebenarnya dipelajari dalam proses pendidikan. Objek utama dalam pendidikan adalah peserta didik, yaitu anak usia sekolah dasar yang berada pada tahap perkembangan tertentu. Peserta didik tidak hanya dipandang sebagai individu yang menerima pengetahuan, tetapi sebagai makhluk yang memiliki berbagai dimensi, yaitu dimensi kognitif, kemampuan berpikir dan memahami, dimensi afektif, perasaan, emosi, dan sikap, dimensi psikomotorik, keterampilan fisik dan tindakan, dimensi sosial, interaksi dan lingkungan, dimensi moral, nilai, dan karakter. Baik, selanjutnya ada dengan demikian, ontologi dalam PGSD menekankan bahwa pendidikan harus melihat siswa secara utuh, holistik, bukan hanya dari nilai akademiknya saja. 2. Epistemologi, cara memperoleh ilmu pendidikan. Epistemologi membahas tentang bagaimana ilmu diperoleh, metode apa yang digunakan, dan bagaimana kebenaran suatu ilmu diuji. Dalam pendidikan PGSD, selain itu, peserta didik ontologi pendidikan juga mencangkup 1. Proses pembelajaran, 2. Peran guru, 3. Lingkungan sekolah, 4. Interaksi sosial dalam kelas. Dengan demikian, ontologi dalam PGSD menekankan bahwa pendidikan harus melihat siswa secara utuh, holistik, bukan hanya dari nilai akademik saja. Melalui 1. Pengalaman langsung, empiris. Guru mengamati perilaku siswa di kelas. 2. Teori pendidikan, misalnya teori perkembangan anak. 3. Penelitian ilmiah, contohnya penelitian tentang metode pembelajaran efektif. Metode yang digunakan, observasi, eksperimen, bisa juga dengan diskusi atau wawancara, serta evaluasi pembelajaran. Uji kebenaran suatu metode pembelajaran dianggap benar jika sesuai dengan fakta di lapangan, logis dan konsisten, serta memberikan hasil yang bermanfaat. Contoh, metode pembelajaran kelompok dianggap efektif jika siswa lebih aktif dan hasil belajar meningkat. 3. Aksiologi nilai dan tujuan ilmu pendidikan. Aksiologi membahas tentang nilai etika dan tujuan penggunaan ilmu. Dalam pendidikan PGSD, aksiologi memiliki peran yang sangat penting karena pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk sebuah karakter anak. Nilai dalam pendidikan, nilai-nilai yang harus ditanamkan adalah kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta toleransi. Guru harus teladan bagi siswanya, serta bersikap adil, menghargai perbedaan, serta mengerjakan dengan tanggung jawab. Tujuan pendidikan, mencerdaskan siswa, membentuk sebuah karakter, mengembangkan potensi individu. Contoh, saat mengajar, guru tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga menanamkan sikap jujur saat ujian. Selanjutnya ada 4. Keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi, apa yang dipelajari peserta didik, epistemologi, bagaimana cara kita mengetahui metode pembelajaran. 4. Aksiologi, untuk apa ilmu digunakan, nilai dan tujuan pendidikan. Contoh, dalam pembelajaran, seorang guru memahami siswa ontologi, menggunakan metode diskusi, epistemologi, menanamkan kerjasama aksiologi. Dengan ini kita dapat menyimpulkan ketiga aspek ini menjadi dasar penting dalam membangun pendidikan yang ilmiah, efektif, serta bermakna. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.